salah satu desa yang dibina oleh perguruan tinggi. Kita panggil Desa Wantilan, Kabupaten Subang. Kami persilakan. Diukur dulu estemen, takut dimarahin. Oh, sudah pas. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Merdesa. Merdesa. Yang terhormat Kepala Deputi dan jajaran BPS Jabar Kabupaten serta rekan-rekan Kades semua, juga yang saya hormati dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Abdul Syukur yang selama ini membimbing dan membina desa kami. 2019 saya terpilih menjadi kepala desa dan dilantik. Mingguan pertama saya kumpulkan semua perangkat RT dan RW. Saya tanya salah satu beberapa RT mengenai jumlah penduduk. Gak ada yang pernah, gak ada satupun yang bisa menjawab dengan pasti. Kira-kira, apalagi harus detail, berapa perempuan tadi kata Pak U, berapa ibu hamil dan lain-lain. Berangkat dari sana saya berpikir bagaimana bisa saya mengambil satu keputusan, satu kebijakan kalau data yang ada pun tidak akurat. Good data, good decision. Bad data, bad decision. No data, no decision. Kata Pak Ridwan Kamil seperti itu. Akhirnya saya berpikir bagaimana desa itu mempunyai satu database. Sehingga kita bisa ngambil satu keputusan yang akurat. Penggunaan dana desa dan dana-dana lain yang masuk ke desa itu bisa lebih akurat. Sesuai dengan kebutuhan. Nah itu yang belum dilakukan sebelumnya. Dan saya pikir mungkin teman-teman desa yang lain juga masih, ya kita aktual aja. Tidak mengambil keputusan untuk merencanakan program-program berdasarkan data yang akurat. Desa cantik, seiring perjalanan waktu, saya hire salah satu perguruan tinggi, saya minta untuk tenaga KKN, kalau biasanya satu desa itu satu kelompok, saya minta 8 kelompok, 8 RW. Untuk melakukan pendataan itu. Nah, sudah terkumpul tapi tidak akurat. Dan hanya sebatas tumpukan kertas-kertas saja. Bagaimana kertas itu bisa ditampilkan, tidak dianalisis, bahkan bagaimana kertas itu bisa jadi dasar untuk pengambilan keputusan, masih sangat jauh. 2020 ada SDGs. Mungkin semua desa di Indonesia itu melakukan itu. Itu pun sama hanya sebatas tumpukan kertas. Ketika kita mau upload ke sistem yang ada di Kemendes itu tidak bisa. Berpikir lagi sekian dana yang kita keluarkan, bagaimana hanya sebagai tumpukan kertas, kita amankan. Akhirnya kita berpikir keras, kita membuat program sendiri, bekerja sama dengan salah satu konsultan, ya akhirnya terbentuklah satu sistem basis data di Desa Wantilan, yang berdasarkan variabel-variabel untuk sementara ini adalah berdasarkan dari SDGs. Nah, tidak berpikir bisa sampai di titik sini, di pertengahan jalan, ketemu dengan BPS. Wantilan ikut program Desa Cantik, saya bilang, wah ini apa nih cantik-cantik begini, begitu. Tapi alhamdulillah, seiring dengan semangat kita membangun basis data di desa, agar semua desa-desa yang ada di Indonesia mempunyai basis data. Sehingga gini, apalagi pas COVID kemarin, saya dipusingkan dengan bansos, Pak. Orang meninggal masih dapat, benghar masih dapat. Ini gimana sebenarnya? Belum lagi kita data-data minta Prodeskel lah, DTKS lah, dan lain-lain. Ini pusing di desa. Untuk melayani masyarakat 24 jam. Dari urusan sajadah sampai urusan haram jadah aja. Pusing, apalagi harus ngedata-data, ini beda lagi. Nanti datang Dinsos ini beda lagi, kabupaten minta data lagi. Nah maksud saya, ini hanya sebuah usulan saya pikir untuk BPS. Indonesia harus satu data, Pak. Jadikan desa sebagai update desa sehingga terkoneksi. Kalau cuma saya misalnya di Kabupaten Subang, cuma saya satu desa Wantilan saja. Oke, ini sebagai percontohan. Saya mau satu Kabupaten Subang itu satu data. Variabel yang masuk di sana, orang BPS misalnya butuh data tinggal klik, orang pertanian tinggal klik, orang
dinas sosial tinggal. Tidak data lagi. Termasuk nanti musim pemilihan, begitu juga. Saya punya aplikasi Smart Desa di Kabupaten Subang. Datanya terkoneksi ke Disduk. Disduk itu masih kurang update, Pak. Saya nggak bisa, saya ingin melakukan pelayanan online. Saya sudah bikin sistem itu. Orang karena di saya banyak pekerja pabrik, malam kapanpun dimanapun mereka bisa untuk mengakses, membuat surat-surat. Tapi datanya itu. Jadi saya mohon, ini kesempatan baik saya untuk bicara ke Bapak, ke Pak Deputi, supaya tidak, tolong sampaikan mungkin ke dinas atau menteri-menteri terkait di sana, bikin satu data yang mulai dari desa. Desa lebih tahu, lebih akurat, nanti updating data. Turun bansos, udah meninggal, nanti turun surat panggilan untuk pileg, pilpres, orangnya sudah meninggal. Tapi kalau dari data update, memanfaatkan agen-agen statistik itu, insya Allah update data karena pelayanan setiap hari, langsung masuk sistem. Itu saja, mohon maaf. Saya mungkin terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak, luar biasa sekali.